Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah gabung semua ya di Zoom? Sudah, Bu. Ibu absen dulu. Bunga Citra Lestari, Bu. Hadir, Bu. Rima, Hadir, Bu. Ustadi Arifin, Hadir, Bu. Tantri. Mana Tantri? Belum Sudah ada. hadir ya? Iya. Ya, nanti catat saja. Nah, jadi bertemu lagi dengan Ibu. Ibu akan membahas materi baru di minggu ini. Ibu akan memberikan satu kata kunci untuk menunjukkan kita ke materi yang akan kita bahas. Nah, kata kuncinya yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan suatu kegiatan. Nah, itu biasanya disebut teks apa? Prosedur? Teks prosedur, Bu. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Rima. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dalam pembelajaran kita. Teks prosedur ini itu ada Ibu bagi menjadi 2 pertemuan. Untuk hari ini kita membahas pertemuannya di awal dulu ya, nanti untuk selanjutnya kita bahas di minggu depan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya itu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis struktur teks prosedur, menganalisis kebahasaan teks prosedur, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan teks kebahasaan yang dominan. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Belum tahu, Bu. Oke, belum ada yang tahu ya. Oke, Ibu sudah menyiapkan PPT untuk materi kita hari ini. Tunggu ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Oke, next. Nah, ini ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau cara atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu bertema kebiasaan hidup, penggunaan alat, atau aktivitas tertentu yang ada di sekitar kita. Oke, next. Nah, di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ini yang pertama yaitu berisi langkah-langkah. Yang namanya teks prosedur kan tadi pengertiannya sebuah teks yang berisi langkah-langkah. Jadi ciri-cirinya tentu ada langkah-langkah. Yang kedua itu disusun secara informatif. Informatif, kalian mungkin sudah tahu informatif itu yang tersusun dengan rinci ya. Selanjutnya itu kalimatnya jelas dan rinci. Yang ketiga bersifat objektif. Terus yang selanjutnya itu memakai pola kalimat perintah atau yang biasanya itu disebut imperatif. Selanjutnya memakai kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu atau verbal material seperti memasak, bermain, melakukan, pokoknya kata kerja yang aktif yang mengacu pada suatu tindakan atau kegiatan kita.
Selanjutnya yaitu memakai kata penghubung yang bertujuan untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung kemudian seperti dan, kemudian, lalu, dan sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada bagan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 3. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam sebuah teks prosedur. Terus yang kedua itu ada langkah-langkah petunjuk. Langkah-langkah ini berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ingin ditentukan yang ada di dalam teks tersebut. Yang ketiga yaitu ada penegasan ulang atau bagian penutup. Penegasan ulang ini berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijelaskan dengan baik atau petunjuk yang sudah ada di teks itu dilakukan dengan baik. Jadi penegasan ulang ini memberikan manfaat. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur ini sangat berpengaruh di dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan itu ada 5. Yang pertama itu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan dan partikel lah. Misal, melakukanlah, kemudianlah, pokoknya itu semuanya kata kerja imperatif ya. Nah, yang selanjutnya itu ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini menggunakan pernyataan yang inferasif. Yang ketiga itu ada kata teknis. Kaidah kebahasan teks prosedur ini menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam suatu teks prosedur. Kaidah kebahasan selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi yang bermakna penambahan seperti dan, serta, dengan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang terakhir itu ada deskripsi alat, yang mana apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakannya gambaran terperinci tentang dan alat yang dipakai. Deskripsi alat misal, ini teks prosedurnya itu berisi berupa resep. Resep membuat sebuah nasi goreng, ya misal. Itu kan menggunakan deskripsi alat. Biasanya pakai wajan. Nah, wajan itu yang seperti apa? Itu ada deskripsi alat, biasanya dijelaskan. Oke, next. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis, sampai di sini, baik itu pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Biasanya teks prosedur sederhana ini itu berisi 2-3 langkah-langkahnya. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu ada teks prosedur kompleks. Nah, di mana teks prosedur kompleks ini memiliki banyak tahapan dan cukup rumit untuk menjalankan langkah-langkahnya. Yang ketiga yaitu jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur protokol. Di mana teks prosedur protokol ini yaitu teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan. Oke, next. Nah, di sini ada contoh teks prosedur. Judulnya yaitu cara memasak mie instan. Mungkin kalian sudah tahu semua ya. Jadi yang pertama itu siapkan mie instan dengan membuka bungkus dan bumbunya. Yang kedua, siapkan 1 gelas air untuk direbus di dalam panci kecil. Nah, seperti yang ada di kaidah kebahasaan tadi, itu mendeskripsikan alat menyiapkan panci yang kecil. Yang ketiga yaitu letakkan panci berisi air di atas kompor dan nyalakan.
Yang keempat, setelah mendidih. Nah, setelah mendidih ini kan termasuk konjungsi tambahan. Setelah mendidih, masukkan mie dan masak hingga lunak sesuai selera. Yang kelima, masukkan bumbu di bagian akhir ketika mie sudah lunak. Dan yang keenam, masukkan mie dalam mangkuk dan siap dihidangkan. Oke, sudah contoh teks prosedur. Next. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Untuk selanjutnya itu kita sambungkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas langkah-langkah menulis teks prosedur. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah, dan contoh mungkin. Nah, materinya sudah Ibu jelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Saya Bu ingin bertanya. Oke, Rima, silakan. Bu, bagaimana jika dalam teks prosedur salah satu langkah itu tidak dilakukan, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Rima. Oke, baiklah. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rima. Pertanyaan Rima tadi, bagaimana jika dalam teks prosedur salah satu syarat tidak dilakukan atau salah satu langkahnya tidak dilakukan? Menurut Ibu, ya, jika salah satu petunjuk atau langkah dalam teks prosedur itu terlewatkan atau tidak dilakukan, maka hasilnya itu tidak akan sempurna atau tidak maksimal. Mengapa demikian? Karena langkah-langkah selanjutnya itu tidak dapat dilakukan karena langkah awal yang menentukan langkah berikutnya. Seperti contoh yang Ibu siapkan tadi, cara memasak mie instan. Nah, itu kan sudah berurutan. Jadi kalau salah satunya ada yang terlewat itu, maka mie itu tidak akan masak gitu. Semoga mengerti ya, Rima. Ya, Bu. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya, Oke, Mustadi, silakan. mengapa teks prosedur itu disusun secara urut, Bu? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mustadi tadi. Pertanyaan itu, mengapa teks prosedur harus disusun secara urut? Teks prosedur harus disusun sesuai dengan sistematika atau tata urut prosesnya. Karena teks prosedur harus menggunakan kalimat yang sederhana, namun mudah dipahami oleh pembaca. Teks prosedur ini harus disusun sesuai dengan sistematika dan tata urut prosesnya. Tidak boleh langsung ke tahap akhir, tahap awal belum dilakukan. Itu. Enggak paham ya, Mustadi? Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jika tidak ada, maka kita tutup pelajaran kita hari ini. Sebelum tutup, Ibu akan membacakan kesimpulan. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, cara, atau tindakan tahapan melakukan suatu kegiatan. Struktur teks prosedur itu ada 3, yaitu langkah-langkah, tujuan, dan penegasan ulang. Terus kebahasaan teks prosedur yaitu ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Nah, jadi untuk minggu ini kita bahas sampai sini dulu. Untuk selanjutnya kita bahas di minggu depan. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Tolong dicatat ya. Ibu sudah menyiapkan teks prosedur, contoh teks prosedur. Nanti Ibu kirim dari grup kita. Di teks itu, silakan kalian tentukan struktur yang ada di teks tersebut. Mulai dari yang mana yang disebut tujuan, apa tujuan dari teks tersebut, langkah-langkahnya itu yang mana saja, terus penegasan ulang atau manfaat dari teks itu apa saja. Nanti kalian tentukan, teksnya nanti Ibu kirim di grup ya. Baik, Bu. Apakah tugasnya sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau itu kita tutup dulu pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.